Assalamualaikum Bu Armeta, apa kabar? Sehat-sehat Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Bagaimana ya. dengan Bu Dian? Alhamdulillah Ibu, berarti ya kita sama-sama sehat ya, kita sama-sama senang ya. Tapi ya semoga apapun yang terjadi kita tetap bahagia ya Bu Armeta ya. Amin, Bu. Iya ini ya, barangkali mungkin Bu Armeta, mungkin kita mau ngobrol-ngobrol biar lebih enjoy kali ya, mungkin, atau Iya ini Bu, saya pengen gimana ngobrol Bu dengan Armeta? Kalau saya sehat-sehat pengen gini kan, ngobrol dengan Bu Dian. oh ya, ngobrol Apakah Bu santai Dian atau ngobrol santai atau gimana ini Bu Armeta? santai aja, Bu? Apakah Bu Dian punya waktu sebentar? Yang penting tidak mengganggu aktivitas Bu Dian. Ya, insya Allah kalau untuk Bu Armeta pasti akan saya luangkan ya. Kita coba ngobrol-ngobrol santai ya. Mungkin untuk sambil ngopi mungkin ya Bu Armeta ya, biar suasana Oh, lebih. Iya. Sambil nyemil iya, juga Bu. boleh ya Bu Armeta ya. Gimana Iya, Bu Ibu. Armeta? Apa topik Ini kita loh, hari Bu. ini? Ya, Sebenarnya tuh saya memang ada sedikit masalah. Namun ya, saya bingung mau mengutarakannya dan harus mulai dari mana ya, Bu? ya. Silakan mungkin Bu Armeta bisa. Kan kita harus relax dulu ya. Jadi kalau saya kan mendengarkan dulu saja. Mungkin kalau Bu Armeta nyaman ya silakan menyampaikan apa yang ingin Bu Armeta sampaikan. Saya siap mendengarkan dengan tanpa batas waktu ini demi Bu Armeta. Ya. Bu Armeta. Alhamdulillah ya, Bu. Terima kasih Iya. sebelumnya, Bu Dian. Iya, sama-sama Bu Armeta, monggo. Jadi begini, Bu, beberapa hari ini saya tuh sering tidak nyaman. Mungkin Ya. karena ada beberapa hal yang sedikit mengganggu dari pikiran saya, Bu. Kenapa Bu Armeta? Kenapa sampai mengganggu pikiran gitu? Ada hal yang mungkin ya ada sesuatu gitu yang mengganjal, kenapa ya? Ya, gini Bu, Ibu tahu sendiri kan kalau saya itu kan guru matematika ya Bu, yang mengajar eksak. Nah, kebetulan di sekolah itu saya diamanahi untuk mengajar IPS, Bu. Gitu. Nah, di salah satu kelas yang saya ampu, ini saya kan kelas 12 itu ngampu kelas 4 kelas, Bu. Ya. Ngampu 4 kelas. Kalau yang 3 kelas itu tidak ada masalah, tapi yang satu kelas ini, Bu, di kelas 12 sampai 1 anak-anaknya itu loh, Bu. Kenapa Bu Armeta? Apakah masalahnya serius gitu atau bagaimana? Ya, sebenarnya nggak begitu serius sih, cuman kadang membuat saya jengkel. Ada kekhawatiran tersendiri mengingat mereka kan sudah kelas 12 ya, Bu ya, sebentar lagi kan ujian. Jadi kalau dibiarkan itu menurut saya akan berdampak pada nilai mereka. Gitu. Ya. Apakah permasalahannya hanya tugas-tugas saja gitu Bu Armeta? Ya, siapa tahu mungkin dari pembicaraan sebenarnya yang Bu Armeta harapkan ya apa gitu. Gini Bu, jadi kalau setiap saya kasih tugas, mereka itu selalu menyepelekan. Kemudian jarang sekali mengumpulkan Bu. Bahkan sampai tadi, waktu hari Jumat kemarin, itu kan hari ini sudah ujian ya Bu, ujian PSAS. Mereka itu masih kurang 3 tugas Bu. Gitu. Kemudian saat pembelajaran, mereka ini terkhusus untuk 5 orang ya Bu dalam kelas. Ya. Terkhusus untuk 5 orang dalam kelas itu. Jadi jika pada saat pelajaran saya itu kan jam ke-7.08, mereka itu tidur-tiduran.
bukan seperti ogah-ogahan seperti itu, Bu. Ya, Kalau berarti saya sudah peringatkan, ya. kalau saya peringatkan itu mereka kembali, maksudnya kembali menyimak saya. Tetapi nanti 10 menit kemudian ada yang izin keluar. Ya, Izin berarti keluar seperti tidak dengan fokus alasan gitu ya. betul, dengan alasan ke toilet atau dengan alasan mau sholat duhur, Ya. katanya istirahat kedua belum sholat duhur, seperti itu. Itu kalau boleh tahu mungkin penyebab dari beberapa murid ini nggak memahami dan kesulitan pembelajaran matematika itu kira-kira kalau Bu Armeta menganalisis sendiri kira-kira seperti apa Bu penyebabnya? Iya Bu, sepertinya itu memang ada beberapa faktor mengapa anak-anak ini kesulitan dalam menerima pembelajaran yang saya berikan, Bu. Kalau menurut Armeta, faktor-faktor apa saja yang mungkin bisa menyebabkan hal-hal itu terjadi gitu? Mungkin Bu Armeta bisa yang mungkin sharing-sharing gitu. Kalau saya pendekatan secara personal itu saya pernah Bu lakukan. Itu yang pertama itu mereka belum makan siang katanya Bu, jadi nggak bisa fokus. Lapar Iya, berarti Bu. ya. Kemudian yang berarti kedua itu ada yang kurang memanage waktu istirahat kedua. Jadi istirahat kedua itu kan 45 menit ya Bu. Jadi menurut saya sih cukup untuk misalnya kita makan, kita sholat. Tapi setiap istirahat kedua mereka tidak memanage waktu dengan baik. Mereka malah seringnya itu justru bermain gitar. Jadi nyanyi-nyanyi gitu Bu, berlima itu. Dan berlima itu cowok semua sih Bu. Cuman kan berarti ini ya. Mengganggu, iya. Berarti anak ini cenderung manajemen waktu, menurut Armeta manajemen waktunya ya yang mungkin belum. Iya. Gitu. Betul Bu. Kira-kira. Kemudian ada juga yang memang mereka itu dalam antusias kepada pelajaran matematika itu memang kurang. Jadi tingkat pemahamannya mereka lambat. Oh gitu ya. Kira-kira sebenarnya harapan Bu Armeta terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan tuh seperti apa Bu? Jadi harapan terhadap muridnya. Ya harapan saya Bu, setidaknya anak itu kan paham dengan menjawab pertanyaan saya apabila saya berikan kuis atau mengumpulkan tugas yang saya berikan. Jadi mereka ke sekolah itu ada hasil yang mereka dapatkan dari pembelajaran. Jadi tidak hanya ke sekolah untuk tidur, untuk main-main saja Bu. Apalagi kan mengingat mereka udah kelas 12 ya Bu, sebentar lagi ujian seperti itu. Iya betul sekali Bu Armeta ya. Jadi kali ini Bu Armeta sudah menganalisa berbagai permasalahan di muridnya Bu Armeta. Nah ini sepertinya Bu Armeta sebenarnya juga mengetahui seberapa besar permasalahan ini kan. Nah kira-kira langkah Ibu setelah Ibu berhasil menganalisis itu mau seperti apa Bu Armeta? Cara mengatasinya seperti apa? Solusi step-stepnya Bu Armeta mau seperti apa kalau sudah mengetahui permasalahan seperti itu? Iya Bu, terpikir oleh saya itu ada beberapa solusi dari permasalahan ini Bu. Hal pertama yang akan saya lakukan itu mungkin melalui WhatsApp grup ya Bu ya, bahwa saya akan mengingatkan mereka. Jadi sebelum jam ke-7-8 waktu istirahat saya akan mengingatkan mereka bahwa makan siang itu penting, mengingat pembelajaran jam 7-8 itu juga membutuhkan konsentrasi. Nah, salah satunya adalah dengan makan ya seperti itu. Ya, kemudian mengingatkan juga bahwa mereka itu masih ada waktu sholat, silakan sholat. Ya, jadi nanti tidak ada yang izin lagi. Selain itu juga sebenarnya ya Bu, saya juga sudah menerapkan pembelajaran yang tidak monoton sih Bu di kelas. Di antaranya apa Bu Armeta yang sudah diterapkan Bu Armeta?
Saya itu di kelas itu tidak hanya ceramah atau hanya sekedar menjelaskan di papan tulis. Saya sudah Ya, memberikan game-game edukasi, Bu. ya, Kayak oh, udah Kahoot. bagus sekali tuh Bu Armeta ya. Sudah inovatif dan sudah ini kan ya, sudah memberikan varian ya berarti Bu Armeta ke Iya, Bu. pembelajaran itu ya. Ya Oh, lumayan sih, Bu. Apalagi kemarin ya. saya terakhir itu memanfaatkan TikTok, Bu, untuk Oh, bagus itu Bu membuat Armeta ya. rumus. Iya. Oh, terus respon mereka bagaimana Bu Armeta? Apakah cukup ya? Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu prediksikan seperti itu kalau menggunakan media-media seperti itu? Kalau respon mereka itu sebenarnya suka, Bu. Jadi selain berlima itu sangat antusias sebenarnya. Berbagai sumber belajar yang saya gunakan ini sebenarnya sudah cukup memudahkan ya, Bu. Sudah cukup Ya, memudahkan udah bagus murid. sekali tuh Bu Armita ya. Iya, semua juga termotivasi dan sejauh ini juga memudahkan selama itu masih tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Iya, oh. Ya sebenarnya itu bagus loh Bu Armeta ya. Bu Armeta sudah berusaha untuk menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan loh. Kalau dari cerita Bu Armeta tadi ya kan, jadi Iya, melakukan Bu. pendekatan secara personal, ya kan tadi dari penjelasannya Bu Armeta ya. Kemudian ada yang memberikan Iya. kuis, memberikan game edukasi, ya bahkan memanfaatkan TikTok untuk membuat rumus matematika ya sehingga pembelajaran bisa lebih mudah diserap di kelas. Nah, itu Iya, sudah betul, Bu. sangat ibaratnya makanan itu sudah lebih dari porsinya ya Bu Arneta ya. Jadi Sebenarnya menunya iya, sudah Bu. variatif ya. Iya benar nggak Bu Arneta? Iya, Bu, alhamdulillah sudah. Nah, Gitu untuk ya. kalau misalnya untuk bimbingan individu itu biasanya saya kan pendekatan secara personal, Bu. Kalau misalnya mereka Ya. ada yang tingkat pemahamannya kurang, itu saya pendekatannya secara personal, Bu. Gitu ya. Berarti ada memberikan waktu-waktu khusus ya untuk mereka ya Bu Arneta ya. Tidak hanya tatap muka di kelas tapi juga memberikan ruang-ruang tersendiri ya di luar jam KPM ya. Biasanya seperti itu, Bu. Jadi kan ada beberapa murid dari mereka tadi itu memang tingkat pemahamannya kurang. Yang penting saya tidak mengganggu waktu pembelajaran. Biasanya Gitu. kadang mereka saya bimbing sepulang sekolah. Kalau enggak ya pas hari Jumat setelah Jumatan itu loh, Bu. Kan ada waktu lowongan. Gitu. Ya. Berarti ini ya Bu Armeta. Bu Armeta selalu meluangkan waktu ya untuk ada tambahan waktu khusus ya untuk mereka-mereka yang spesial ini ya. Iya, Bu. Jadi Soalnya di saya luar tuh kasihan, Bu, kan udah kelas di kelas 12. 12 ya. Heeh, sebisa mungkin kan kita bimbing di waktu-waktu terakhir mereka masih di sekolah. Itu udah bagus sekali loh Bu Armeta ya. Yang step-step yang Bu Armeta lakukan itu sebenarnya sudah eksekusinya bagus ya. Mulai dari tadi pendekatan personal, terus Bu Armeta tadi menganalisis ya, kemudian menentukan langkah yang solutif, terus kemudian bagi siswa yang pemahamannya tetap kurang itu Bu Armeta kemudian menerapkan adanya jam tambahan ya atau jam ekstra ya Bu Armeta ya. Jadi kan Bu Armeta sudah total menurut pengamatan saya Bu Armeta ini pengamatnya sudah sangat eksekusinya sudah sangat luar biasa ya. Nah ini sangat bagus pokoknya ya. Nah lalu Bu Armeta punya komitmen nggak terhadap rencana masalah ini Bu? Mungkin bisa diterapkan nanti gimana? Komitmen seperti apa? Tentu dong, Bu. Saya akan melakukan secara terus-menerus, Bu, dan konsisten sampai ada perubahan pada diri mereka. Perubahannya tentunya menjadi yang lebih baik, seperti itu, Bu. Kira-kira dukungan apa Bu yang Bu Armeta butuhkan untuk Bu Armeta bisa melaksanakan komitmen tadi itu dukungan seperti apa ya? Nah, kalau terkait masalah ini, dukungan yang saya butuhkan itu saya akan berusaha berkomunikasi Bu dengan teman dari guru mapel lain, kemudian guru BK mungkin Bu kalau dibutuhkan, sehingga bagus itu Bu ya, jadi suatu tim ya. Bisa bekerja sama Bu untuk saling mengingatkan. Berarti ini sudah menerapkan ini ya Bu Armeta ya, bisa berkolaborasi ya. Iya, bagus nih Bu ya. Kan kalau kolaborasi antar ini kan antar tim, jadi tim apa namanya
ada guru BK tadi yang Bu Armeta sebutkan, ada guru mapel yang lainnya, Iya, ada betul wali sekali. kelas ya. Ya berarti kan kolaborasi internal ya Bu ya, kalau itu Iya. dalam lingkup sekolah ya. Nah kemudian Bu Armeta kira-kira ada rencana tindak lanjut seperti apa ke depannya, itu ada tindak lanjut seperti apa kalau Kalau sudah menjalankan komitmen ini? tindak lanjut yang saya berikan itu, saya akan menjalin komunikasi Bu yang baik dengan orang tua murid mungkin ya Bu ya, atau Iya, oh iya Bu rekan Armeta guru bagus itu yang ya. lain. Kemudian Hmm. menjaga komitmen itu tadi tentunya agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan tadi Bu, terutama yang literasi tadi. Iya, iya. Ini saya tadi mendengar Bu Armeta menyampaikan dari permasalahan, kemudian Bu Armeta memaparkan tentang kondisi situasi kelas seperti apa, terus kemudian menganalisis ya kan, terus Ya kemudian Bu. Bu Armeta sudah meramu berbagai pembelajaran yang inovatif dan variatif ya kan, sudah Ibu Armeta terapkan, kemudian Bu Armeta juga sudah merencanakan suatu komitmen, suatu rencana tindak lanjut. Ini sebenarnya sudah paket lengkap loh Bu Armeta ya. Jadi Bu Armeta ini sudah langkahnya sudah wow banget ya, sudah luar biasa kalau menurut saya ya. Jadi gimana rasanya Bu Armeta hasil kita bercerita tadi rasanya gimana tadi? Apakah ada perasaan seperti apa setelah kita saling bercerita tadi mungkin? Ya Bu, sedikit lega sekali Bu, karena sudah berbagi cerita dengan Bu Dian, sudah mendapatkan solusi, jadi hati saya agak merasa tenang ini Bu, karena ada teman bercerita. Iya, ini saya mendengarkan loh ini sebenarnya, karena Bu Armeta sebenarnya sudah punya solusi yang solutif, hanya mungkin butuh waktu ya. Ya, betul Tadi kan sekali Bu. Bu Armeta yang menemukan sendiri ya tips-tipsnya, yang praktekkan ya. Ya alhamdulillah ya Bu Armeta ya, semoga nanti dapat segera terselesaikan semuanya. Saya sih berharap anak-anak IPS ini mungkin hanya sekedar musiman ya kalau dia melakukan hal yang mungkin di luar menguji kesabaran ya. Mungkin Jadi Bu, karena ya. juga awal-awal pembelajaran saya itu mereka juga manut-manut, mungkin apa karena sudah bosen apa terlalu banyak rumus apa gimana ya, bukan mengingat mereka itu kan anak-anak IPS gitu loh. Ya. Mungkin hanya butuh seperti Mbak Armeta tadi sampaikan, kalau istirahat kan mereka bernyanyi lah, mungkin mereka hanya butuh ruang itu ya, seperti itu ya. Tapi alhamdulillah Bu Armeta sudah sangat sabar menghadapi mereka ya. Jadi Bu Armeta dapat kembali bekerja dengan, kan Bu Armeta bisa kembali bekerja dengan suasana yang tenang, nyaman ya nggak Bu Armeta? Iya betul menghadapi Bu. mereka. Ya udah bagus banget Bu Armeta ya. Menurut saya Bu Armeta sudah sangat luar biasa ini. Step-step dan langkah-langkahnya. Iya, amin Bu. Terima kasih banyak Bu Dian saran dan masukannya, sehingga sekarang saya tuh sudah merasa nyaman, lega seperti itu. Semoga kita nanti bisa jadi guru yang bisa memberikan teladan untuk siswa-siswa kita ya Bu Dian ya. Amin ya Bu Armeta ya. Itu tadi saya menggali informasi dari Bu Armeta loh ya, yang menemukan solusi juga dari Bu Armeta sendiri. Sebenarnya kan Bu Armeta tadi sudah saya sampaikan kan, luar biasa step-stepnya itu ya. Jadi saya hanya menemani Bu Armeta mengobrol, mendengarkan ya. Mungkin dengan bercerita begini kita lebih ini ya, sambil ngopi-ngopi gini kan kita jadi suasananya enak ya. Jadi perbincangan tadi kan ini ya luar biasa pokoknya, kita bisa saling semangat. Bu Armeta juga kasih semangat juga ke saya loh ini, dengan Bu Armeta cerita itu saya merasa juga ikut merasakan euforia bahagia ya, karena saya juga bisa sambil ini apa step-stepnya. Baik Bu Armeta, kira-kira iya satu profesi ya. Jadi bisa merasakan satu sama lain. Iya, kita empatinya kan saling ya, ikatannya kan saling kuat ya. Kira-kira Bu Armeta ada hal yang ingin kita untuk ngopi darat ini mungkin, apakah ada yang mau sambil sampaikan, mungkin kita mau apa gitu ya. Saya rasa cukup Bu untuk permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu Dian atas waktunya. Sama-sama Bu Armeta ya, saya senang loh ini
Pak Armeta mau ngobrol, ya saling ngobrol gini saya senang ini. Pokoknya saya terima kasih sekali sama Bu Dian. Sama-sama Pak Armeta ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ya kita bisa ngopi Baik, darat lagi. Kita mungkin ganti tempat ya nanti ya. Tidak oke secara Bu. daring tapi tatap muka langsung ya Bu Armeta ya. Iya, betul sekali Bu. Terima kasih Bu Armeta. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama Bu Dian. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Apa kabar? Sehat-sehat Bu? Waalaikumsalam Ibu Armeta. Alhamdulillah sehat sih ya Bu ya. Sehat Bu. Semoga sehat terus ya kita. Alhamdulillah Bu, Ya. amin. Saya ikut senang mendengarnya. Iya Bu Apakah Armeta. Bu Dian lelah ya habis mengajar full hari ini? Ya dikatakan lelah juga. Ya lelah ya Bu Armeta ya. Gimana ya hari ini saya tuh full ngajar. Dari jam pertama sampai jam terakhir. Kan hari ini kita ada 11 jam ya. Jadi kita ngajar itu rasanya kok ya berturut-turut, dan di setiap jam pertama sampai jam terakhir tuh euforia siswanya berbeda-beda Bu Armeta ya. Jadi bingung Bu mau mengutarakannya itu ya. Saya tuh bingung mau mulai dari mana. Saya tuh pengen apa ya? Mungkin Bu Armeta ada waktu mungkin, mohon maaf ya Bu jika nanti apa ya mengganggu kesibukan Bu Armeta, tapi saya mungkin apa Bu Armeta ada waktu mungkin. Insya Allah ada waktu Bu, jangan sungkan. Itu tidak mengganggu kok. Silahkan Bu, mau cerita apa nih? Aduh, terima kasih ya Bu Armeta ya. Ini di tengah-tengah kelelahan saya mengajar ini. Yang pernah tidak hanya badan saya Bu, tapi juga ternyata pikiran saya ini Bu Armeta ya. Lelah fisik dan lelah apa ya, jiwa raga nih. Ya. Alhamdulillah terima kasih ya Bu Armeta ya. Jadi apa ya beberapa hari ya, pokoknya hari terakhir ini lah ya Bu Armeta. Apa ya, pikiran saya tuh agak nggak tenang, mungkin yang ganjil gitu ya Bu Armeta ya. Jadi ya pikiran kurang tenang gitu Bu Armeta ya. Apa yang bisa saya bantu Bu? Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Mungkin saya bisa membantu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya sih berharap nanti dengan apa ya, kita bisa ini saya pengen lebih tenang Bu Armeta ya. Jadi saya bisa menyampaikan keluh kesah saya ya. Jadi ya pokoknya intinya mendapatkan ketenangan aja Bu Armeta ya. Oh ya, baik Bu. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita nanti? Saya sih berharap dengan ngobrol ini saya dapat solusi Bu Armeta ya dari apa ya, dari masalah ketidaknyamanan ini loh ya. Mudah-mudahan bisa ya Bu Armeta ya. Jadi saya nanti bisa tidur tenang Bu Armeta. Kan kepikiran terus saya itu ya. Iya, semoga kita nanti bisa mendapatkan solusinya ya Bu ya, amin. Jadi Bu Dian, kalau kesah yang mau Ibu bicarakan itu apa sih Bu? Ya itu Bu Armeta. Bu Armeta masih ingat nggak? Saya sebelumnya kan pernah cerita sama Bu Armeta itu kelas yang saya ampuh. Saya tuh kan kelas ngajar di kelas 11 itu kan 7 kelas kan, semuanya kurikulum merdeka. Nah 7 kelas itu identik dengan IPA ya Bu Armeta ya. Apa ya? Ada satu kelas tuh yang berbeda dengan 6 kelas lainnya. Itu di kelas 11D Bu Armeta. Jadi di mata pelajaran apapun itu, termasuk mata pelajaran saya, itu kelas ini berbeda Bu Armeta. Termasuk jam saya ya. Ya seperti siang ini tadi saya ketemu dengan mereka Bu Armeta, itu rasanya tuh agak-agak jengkel gitu ya. Jadi ganjel ya Bu Armeta. Oh iya Bu, saya ingat dulu Bu Dian pernah cerita. Bagaimana, apa ada hal yang lebih serius Bu? Ya sebenarnya mau dibilang serius juga enggak sih Bu Armeta ya. Tapi lumayan bikin saya jengkel dan ini lelah, juga khawatir. Berarti ya apa ya, saya pengen menghadapinya tuh sambil senyum, karena apa ya, kalau untuk sedih itu sudah mungkin daripada ini ya, saya pengen
lega aja ya Bu Armeta ya. Jadi apa ya, jengkel Bu Armeta. Iya, Oh, coba yang membuat jengkel. Ibu khawatir itu kira-kira apa ya Bu? Ini perlu kita garis bawahi loh Bu. Kayaknya Bu Dian itu Ya, kayak ada yang mengganjal tuh pikirannya. aduh, meskipun saya tertawa tapi ada yang nggak loss ya Bu Armeta ya. Iya Jadi betul gini Bu Armeta, sekali. hari ini saya ketemu mereka, tapi kemarin tuh juga sudah bikin saya jengkel Bu Armeta, dan ini ketemu lagi ya. Jadi saya ngajar di 11D. Di sana kan saya menerapkan sistem kerja kelompok. Ini tadi saya ketemu dengan kerja kelompok ya, mengerjakan LKPD Bu Armeta. Kemudian kan Iya. presentasi jadwal mereka. Tapi Bu Armeta tahu nggak apa yang terjadi? Ya, saya kan bagi jadi 6 kelompok. Jumlah siswanya 36, laki-lakinya 18, perempuannya 18. Saya bagi rata Bu Armeta ya. Jadi supaya mengerjakan secara apa ya, adil gitu ya. Jadi semua sesuatu merata ya. Kan kemarin saya pernah cerita Bu Armeta kalau 11D ini yang menonjol hanya perempuan-perempuannya pun jumlahnya tidak kurang dari hanya sekitar 6 orang. Yang lainnya tuh berbeda ya dengan yang lain gitu Bu Armeta ya. Jadi ya kerja kelompok Tapi kenapa Bu? ya Bu Armeta tahu nggak? Yang ngerjakan itu cuma siswa perempuannya loh Bu. Jadi saya tuh jengkel. Saya udah berusaha untuk menahan ya. Itu kan saya ketemu hari tadi siang hari ya. Siswa laki-laki itu pasti Bu Armeta. Ya jadi dari mulai tahapan awal saya sudah sabar. Awal oke deh ya kerja kelompok oke. Kemudian tahap eksplorasi. Oke, mereka tuh seperti kayak nongkrong gitu padahal kan kerja kelompok ya. Saya muter ngeliling mereka kan, ngeliling mereka memantau kinerja mereka di setiap kelompok ya. Tapi eksplorasi materi oke deh, saya deketi mereka buka pakai HP, pakai media yang mereka punya ya. Kemudian apa ya? Saya lihat mereka buka-buka sih materi, tapi ya ternyata nggak sesuai dengan yang saya harapkan ya. Jadi hampir semua siswa laki-laki di tiap kelompok itu cuma eksplorasi saja loh Bu Armeta ya. Jadi pasif, habis itu mereka tuh nggak garap apa-apa. Jadi seolah sudah eksplorasi itu dikiranya tugas sudah selesai ya. Padahal berikutnya kan mereka harus harus ngerjakan soal ya. Kemudian di LKPD kan ada diskusi, kemudian soal itu harus dibagi rata, didiskusikan. Ya ini tuh yang kerja perempuannya lagi Bu Armeta. Jadi kan nyebeli ya kalau kosakata saya terlalu kasar, nyebeli ya. Kemudian sama sekali nggak punya rasa tanggung jawab ya. Jadi sudah saya minggu lalu saya bawa siswa ya, bahwa yang tidak berperan itu kan saya pernah cerita dulu ya ke Bu Armeta. Siswa yang nggak berperan kan nggak usah tulis namanya. Itu ternyata hanya ngefek di tatap muka yang dulu itu Bu Armeta. Nah ini tuh ternyata saya harus mengulang kembali. Jadi saya sampaikan kembali, nanti yang tidak berperan namanya nggak saya tulis, nggak ditulis oleh kelompoknya, saya bilang gitu kan. Jadi nggak ada nilainya. Nah ini saya kok merasa harus ngulang-ngulang instruksi itu rasanya lelah ya. Jadi rasanya lelah ya mengulang-ulang instruksi, kemudian rasanya tuh nggak nyaman Bu Armeta ngajarin tadi tuh ya. Saya harus gimana lagi ya Bu Armeta ya. Oh, jadi hal itu ya Bu ya mengajar dari Bu Dian. Kalau begitu izinkan saya bertanya ya Bu, kemarin itu Ibu mengajar di 11D ya Bu ya? Iya. Di jam keberapa Bu? Kemarin tuh saya ketemunya di jam terakhir Bu Armeta. Ini juga jam terakhir lagi. Nah di kelas ini saya jam terakhir terus. Dan di pertemuan sebelumnya kan saya telah sudah ngasih penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas ini ya. Tapi memang mungkin prosesnya oke ya, tapi memang saya harus ekstra sabar ya, karena ternyata hasilnya belum sesuai yang saya harapkan ya. Produk outputnya itu belum sesuai yang saya harapkan ya. Jadi ya seperti itu Bu Armeta ya. Berarti Bu Dian itu sudah mengakomodir gaya belajar siswa ya Bu ya? Berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian literasi digital, menayangkan video pembelajaran interaktif, kemudian juga pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, pembelajaran secara individu dan kelompok. Benar Bu? Iya Bu Armeta, benar Bu Armeta, iya. Jadi saya sudah menerapkan dari berbagai sumber belajar yang saya gunakan ya, yang menurut saya bisa memudahkan para murid ya. Jadi murid bisa termotivasi,
sejauh ini saya tetap mengacu pada kurikulum sebenarnya, tetap patokannya itu Bu Armeta ya. Itu sebenarnya sudah bagus ya Bu. Jadi bagaimana hasilnya saat Budian mengajar menggunakan sumber belajar itu Bu? Seperti apa yang kita ketahui ya Bu ya, bahwa karakter setiap murid itu kan berbeda cara belajarnya. Kalau hal ini sudah diakomodir, berarti Budian sudah sangat baik dalam mengajar dong. Makasih loh Bu Armeta ya. Saya itu memang sudah menerapkan, tapi itu tadi saya sampaikan hasilnya itu belum maksimal ya. Masih ada hal yang menurut saya itu kurang, karena ya itu tadi belum sesuai yang saya harapkan. Budian kan sudah sangat maksimal menurut saya loh ya dalam mengajar. Jadi aduh ya Pak Armeta, proses meskipun hasilnya tiap kelas juga mungkin berbeda ya, proses tiap kelasnya itu. Oh iya Bu, kemarin bukankah Budian juga sudah menerapkan pembelajaran KSE ya Bu ya di kelas? Iya, saya sudah menerapkan juga Bu Armeta. Ya. Sudah menerapkan KSE di sana. Betul juga ya Bu, mungkin dengan menerapkan KSE atau ice breaking dengan pemilihan video yang tepat untuk kelas 11D bisa membuat mereka bisa belajar lebih maksimal ya Bu ya. Iya Bu Armeta ya. Jadi saya tuh sudah menerapkan pembelajaran KSE di sana ya. Untuk KSE itu saya menerapkan di kelas-kelas ya. Jadi siswa merasa rileks, lebih maksimal dalam belajar. Tapi untuk 11D ini mungkin ini ya, perlu KSE yang lebih variatif mungkin ya. Karena kan kalau mungkin di 6 kelas yang lain tuh saya menerapkan KSE yang sama mungkin mempan ya Bu Armeta. Tetapi mungkin di khusus 11D ini mungkin saya harus menerapkan KSE yang lebih variatif ya, yang mungkin lebih menyentuh unsur religi dari anak-anak ini mungkin ya Bu Armeta ya. Jadi supaya apa ya, jadi motivasi ini ya, video tentang motivasi dan yang kental dengan unsur religi, mungkin saya harus menerapkan itu ya. Boleh Budian juga bisa merefleksi, mengevaluasi, begitu kan Budian, mempersiapkan diri. Maka perlu penerapan yang lebih berbeda mungkin ya Bu ya di kelas tersebut. Jadi memang kita itu harus betul-betul mengetahui karakteristik peserta didik kita ya Bu ya. Iya betul sekali ya Bu Armeta ya. Jadi ini tadi saya terus terang merasa lebih nyaman nih, lebih lega karena bisa menceritakan apa yang saya menjadi keluh kesah saya ke Bu Armeta ya tentang pembelajaran di kelas 11D. Iya semoga ya Bu ya. Alhamdulillah saya juga merasa senang loh Bu dan sangat bersyukur Bu pada akhirnya Budian juga sudah merasa lega ya kan Bu ya. Iya. Kemudian terus Budian dari Budian yang rencanakan tadi, komitmen apa Bu yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu tadi Bu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya Pak Bu. Jadi untuk hal itu sebenarnya saya pengen ini ya, untuk tatap muka ke depan itu saya pengen mengacu pada ini ya, kurikulum merdeka yang berpihak pada murid yang sudah pernah kemarin kita terapkan sebenarnya. Mungkin tadi saya sampaikan kalau di 11D itu yaitu harus yang berbeda dengan yang 6 kelas yang lainnya. Yang berpihak pada murid ya Bu Armeta ya. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan yang kira-kira Budian butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut itu apa ya Bu ya? Kalau terkait ini sih saya pengennya berusaha berkomunikasi dengan teman-teman sih Bu ya. Jadi ada guru mata pelajaran lain yang saya ajak komunikasi, kemudian dengan wali kelas, dengan guru BK ya. Jadi kita bisa menjalin kerjasama gitu ya Bu Armeta ya. Jadi saya pengen berkolaborasi dengan Bapak Ibu ini ya, menjadi sebuah tim mungkin ya untuk penerapan di 11D ini ya Bu Armeta ya. Itu yang bagus sekali tuh Bu. Semoga semuanya dapat. Makasih loh Bu Armeta. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Bu ya. Kemudian juga bisa kembali bekerja dengan tenang. Kemudian hati Budian juga sangat nyaman di kelas. Seperti itu ya Bu. Amin ya Bu Armeta ya. Makasih banyak ya Bu Armeta ya sudah atas waktunya. Pokoknya waktu itu kan berharga sekali ya. Kita bisa saling curhat gini ya. Saya pengen
lebih lega pokoknya rasanya ya. Ya nanti semoga kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya Bu Armeta ya. Amin ya robbal alamin ya, sama-sama Bu Dian. Oh iya Bu, terima kasih ya atas tatap muka yang luar biasa ini ya Bu Armeta ya. Jadi saya ada janji dengan siswa saya Bu Armeta ya. Kemarin mereka kencan mau membuat podcast untuk acara Hari Guru Nasional. Ini Wah, saya kalau pamit boleh Bu Armeta, terima kasih loh sudah membuat saya lega hari ini. Silahkan Bu Dian, semoga podcastnya lancar ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu Armeta ya. Terima kasih kembali Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita